Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur Ia berikan sekali lagi kesempatan untuk kita merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan saat ini. Oleh karena itu marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, anugerahkanlah kami pengertian yang benar, sehingga kami tahu apa yang benar. Dan berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik bagimu, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Saudara yang terkasih, ketika kita melihat cerita ini secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa saat Yesus masuk ke Yerusalem, maka begitu banyak orang yang berseru kepada dia dan berkata, dialah Raja kita, dialah yang layak ditinggikan, dialah anak Daud, dan dialah yang datang atas nama Tuhan. Saudara yang terkasih, begitu banyak suara yang memuji-muji nama Yesus. Begitu banyak yang mengelu-elukan nama Yesus. Begitu banyak yang menyambut kedatangan Yesus. Tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya orang yang samalah yang akan berteriak bahwa Yesus harus disalibkan. Orang yang awalnya berkata, Hosana, nantinya akan berkata, salibkan dia. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah cerita yang sangat menyedihkan ketika banyak orang yang membanggakan Yesus dan nantinya Yesus akan dipermalukan, bahkan diminta untuk dihukum mati. Saudara yang terkasih, kita juga harus menyadari bahwa begitu sering kita menyebut nama Tuhan, begitu sering kita memuji Tuhan dalam lagu-lagu pujian kita, tetapi mulut yang sama ini juga yang sering melukai hati Tuhan. Saat kita meragukan perbuatannya, saat kita mengeluh dengan semua yang kita punya, maka saat itu pula kita sedang membuat Allah disakiti. Saudara yang terkasih, ketika kita belajar dengan tepat kisah Matius pasal 21, ini merupakan apa yang diceritakan dalam perjanjian lama. Ketika kita melihatnya pada Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang 9, Mazmur 118 ayat 26, dan Yesaya 56 ayat 7, Yeremia 7 ayat 11, Mazmur 8 ayat 3, semua kisah ini menceritakan apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Semua orang yang sekarang dengan riuh-riuh berteriak memuji Tuhan dan nanti mempermalukan Tuhan. Saudara yang terkasih, ini harusnya memberikan kita pelajaran yang sangat penting supaya kita semakin berhati-hati dan tidak menjadi orang-orang munafik dan tidak menjadi orang-orang yang terlalu cepat berkata-kata dan membereskan hati kita. Orang yang berkata Hosana bagi anak Daud, tetapi nantinya berkata salibkan dia, adalah gambaran orang-orang yang sangat mencintai berkat Tuhan, tetapi tidak mencintai Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih, saat ini kita diminta untuk betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Ketika hati dan pikiran dan perbuatan kita mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi Dia
sampai seterusnya. Kasih kita tidak akan musiman, kasih kita akan terus berlanjut sampai akhir hidup kita. Saudara yang terkasih, janganlah terlalu cepat mengucapkan kata demi kata yang memuliakan Tuhan ketika hati kita belum kita pastikan beres kepada Tuhan. Teruslah periksa hati kita, karena dari hati kita yang benarlah meluap ungkapan yang benar. Kita sudah melihat banyak ungkapan yang menipu, maka marilah jauhkanlah hati kita dari ungkapan yang demikian. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.